Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Materi kita hari ini adalah tentang hadis musalsal. Apa itu hadis musalsal dan contohnya bagaimana? Silahkan simak ya. Oke kawan-kawan, kita sudah sampai di halaman Alhamdulillah kita sampai di halaman 28 ya. Silahkan dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'akum bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al musalsalu, hadis musalsal. Al musalsalu, hadis musalsal minat tasalsuli, dari kata tasalsul. Apa itu tasalsul? Wahwa, adapun makna tasalsul lughatan secara bahasa, at-tatabu'u, terus menerus atau berurutan. Wastislahan, dan secara istilah. Tasalsul secara istilah itu apa? Kalau secara bahasa tadi kan berurutan. Wa yaitu al hadisu, hadis alladzi tawaroda, yang berurutan, rijalu isnadihi, rijal sanadnya hadis. Rijal itu bisa diartikan apa ya? Ya perawi gitu. Para perawi sanad hadis, wahidan fawahidan, satu persatu, ala halatin wahidatin, atas satu keadaan atau satu gambaran atau satu perbuatan. Au sifatin wahidatin, atau satu sifat. Memang dari satu rawi ke rawi yang lain itu sama gitu aja, nggak ada perubahan gitu. Oleh karena itu walid tasalsuli, dan bagi hadis tasalsul anwaun, ada beberapa macam. Antara satu perawi kepada perawi yang lain itu ada kalanya sifatnya sama, yang ditunjukkan dalam hadis itu sama, atau perbuatannya sama, atau perkataannya sama, kan begitu. Faminha ayyakuna, maka diantaranya adalah, itu aja. Faminha, maka diantaranya adalah fi ahwalir ruwatil qawliyah, fi ahwalir ruwatil qawliyah, yaitu pada sikap atau keadaan perawi, pada keadaan perawi al-qauliyah, yang berbentuk ucapan. Jadi memang persamaan atau berurutannya itu dalam perkataannya gitu loh. Kaqaulin Nabi, seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mu'adz, kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, ya Mu'adz inni uhibbuk, faqul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi pernah Nabi bersabda kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Isinya apa? Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ini sesungguhnya saya uhibbuka, mencintaimu. Ya Mu'adz, aku sayang kamu gitu. Maksudnya dalam ini sesama dua orang muslim ya, dua orang laki-laki ini, karena memang sesama muslim kan bisa saling mencintai. Saya mencintaimu. Fakul, maka katakanlah, dubura kulli sholatin,
setelah setiap sholat gitu loh. Apa? Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah a'inni, tolonglah aku, ala zikrika, atas zikir kepadamu, ala zikrika, atas zikir kepadamu, wa syukrika, dan mensyukurimu, wa husni ibadatika, dan baiknya ibadah kepadamu. Jadi biar zikirku, syukurku, dan ibadahku kepadamu itu baik, itu tolonglah aku ya Allah, gitu kan. Itu kan apa jelasannya gimana? Itu kan Nabi pernah bersabda kepada Mu'ad gitu loh, fa inna kulla wahidin, maka sesungguhnya setiap perawi, fa inna kulla wahidin, maka sesungguhnya setiap perawi, min ruwati hadzal hadis, dari perawi hadis ini, yaqulu, berkata, liman, kepada orang, ba'dahu, sesudah perawi, ya fulan inni uhibbuk, itu. Faqul, maka katakanlah, itu titik-titik itu ya dubura kulli sholatin tadi. Itu wa yusamma, dan disebut al musalsal bil mahabbah, hadis musalsal tentang cinta, atau al musalsal bil mahabbah gitu, enggak apa. Jadi misalnya nih, saya pernah meriwayatkan dari guru saya, Nabi kan pernah ya Mu'adz gitu kan, manggil namanya nih gitu kan, inni uhibbuka, begini-begini lah. Terus saya pernah dengar dari guru saya, guru hadis saya misalnya namanya Syekh Mar'i, pernah berkata kepada saya, ya masyhudi inni uhibbuk, gitu, saya mencintaimu, faqul dubura kulli sholatin, seterusnya gitu. Nah sekarang saya nih, akhirnya kan pernah saat dari gurunya saya kan manggil nama saya, misalnya, terus akhirnya ke apa itu ke murid saya, misalnya salah satu dari kalian, misalnya namanya Abdullah, ya Abdullah inni uhibbuka, begitu. Lah berarti dari saya ke guru saya, ke guru saya, ke guru-guru terus, itu namanya hadis musalsal, tapi yang berbentuk ucapan, namanya musalsal bil qauliyah. Tapi yang tentang inni uhibbuka tadi disebut musalsal bil mahabbah gitu. Nah sekarang nomor 2, fi ahwalir ruwati, dalam keadaan perawi al fi'liyati, yang berbentuk perbuatan. Kahadisi Abi Hurairah, seperti hadis Abu Hurairah, syabbaka biyadi Abul Qasim, syabbaka, memasukkan jari jemari di antara jari jemari yang lain, agak kalau bahasa Jawanya sih ngapurancang gitu loh, tapi kalau di bahasa Indonesia kurang tahu saya. Intinya adalah syabbaka, memasukkan jari jemari satu ke jari jemari yang lain, biadi, dengan tangan saya, Abul Qasim, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan Rasul bersabda, khalaqallahu al-ardha yaumas sabti, Allah khalaqa, menciptakan Allah al-ardha, bumi, yaumas sabti, di hari Sabtu. Nah ini Abu Hurairah pernah berkata, jadi Nabi itu pernah memasukkan jari jemarinya ke tangan saya gitu. Nah terus akhirnya diriwayatkan oleh para perawi memasukkan jari jemari di antara jari jemari yang lain juga. Fa inna kulla rawin, maka sesungguhnya setiap perawi, min ruwatihi, dari perawi hadis ini, yusyabbiku, memasukkan jari jemarinya, yadahu, tangannya, biyadir rawi, dengan tangan perawi, anhu, darinya, wa yaqulu lahu, dan dan berkata perawi, lahu, kepada murid gitu, maksudnya murid itu ya para perawi setelahnya itu, syabbaka fulanun biyadi, itu
Syabbaka fulanun, syabbaka memasukkan jari jemari, fulanun fulan biyadi dengan tanganku. Waqala titik-titik gitu. Khalaqallahu al-arda itu. Wa hakadza dan seterusnya. Wa yusamma dan disebut al-musalsal bil musyabakah. Disebut musalsal musyabakah gitu. Jadi misalnya saya pernah sama guru saya itu dipegang jari jemarinya itu dimasukkan gitu, jari jemarinya dimasukkan gitu di antara masalah yang kanan itu kan bisa ketika kita dekatkan telapak tangan ke telapak tangan yang lain itu kan sama, cuma jari jemarinya masuk di antara jemari-jemari yang lain gitu lah, itu namanya tasbik gitu. Lah saya begitu tapi sama guru saya gitu, antara tangan saya sama guru saya gitu disatukan begitu gitulah. Nah, terus guru saya begitu juga ke gurunya terus kayak gitulah. Saya sama misalnya sama kalian itu tasbih itu tangannya dimasukkan gitu jari jemarinya. Nah, itu namanya musalsal juga, tapi musalsal yang berbentuk perbuatan. Yang ketiga fi ausofit tahammuli, pada sifat-sifat menerima hadis. Kasamai seperti mendengar. Fayaqulu maka berkata kullu rawin setiap perawi, sami'tu fulanan saya mendengar dari fulan, qala berkata fulan tersebut, sami'tu saya mendengar fulanan dari fulan, dan seterusnya, wahakadza dan seterusnya. Ya misalnya guru saya itu pernah berkata sami'tu fulanan, sami'tu Syekh Abdul Hadi gitu. Guru saya pernah begitu, saya mendengar dari guru saya Syekh Abdul Hadi gitu. Nah guru saya tadi kan namanya Syekh Mar'i, lah saya terus saya pernah mendengar hadis tersebut dari Syekh Mar'i, makanya sami itu Syekh Mar'i qala berkata gitu. Kan sama, sami itu pakai sami itu juga lah, kalian mendengar dari saya juga sami itu masyhudi gitu qala dan seterusnya gitu. Itu persamaan periwayatan dari segi penerima hadis. Yang keempat fi zamanir riwayah, di masa periwayatan hadis. Misalnya saat menerima hadis tersebut di hari Id gitu loh, di hari Id tentang hadis sholat Id, tentang apapun itu, tapi menerimanya hadis itu di hari Idul Fitri lah. Itu biasanya orang mau meriwayatkan ya di hari Idul Fitri juga, gitu. Kal musalsali biyaumil Aid, seperti hadis musalsal di hari Id. Yang kelima fi makanir riwayati, di tempat periwayatan hadis itu. Nah ternyata ya tetap berarti kan otomatis kalau nggak di Makkah ya di Madinah gitu. Kal musalsal, seperti hadis musalsal bi ijabati doa, dengan terkabulnya doa, indal multazam, di multazam. Nah di multazam di Ka'bah sana Nabi pernah bersabda di situ, terus meriwayatkan hadis tentang terkabulnya doa di situ gitu. Orang-orang juga pernah melakukan di situ, di situ. Itu temannya musalsal yang tergantung dengan tempat. Au nahwi dzalika atau selainnya. Wa faidatul musalsali, ada dan faedahnya hadis musalsal itu apa? Istimaluhu, mencakupnya hadis musalsal ala mazidil dhabti, atas tambahnya kecerdasan minar ruwati, dari para perawi. Dhabt itu istilahnya lebih tinggi daripada cerdas lah, lebih cekatan lah maksudnya, itu lebih terpercaya gitu. Hukum hadis musalsal, al musalsalatu, hadis musalsal, qallama taslamu, sedikit sekali terhindar, qallama taslamu, sedikit sekali terhindar, min dha'fin, dari kelemahan, fit tasalsul, dalam hadis, dalam proses perurutannya gitu aja. Musalsalatu, hadis musalsal, qallama taslamu, sedikit sekali terhindar,
min dha'fin dari kelemahan atau kekurangan fit tasalsul dalam perurutan hadis. La fi asril matan, bukan pada pokok matanya. Dalam proses tasalsulnya itu memang ada kelemahan, tapi di asli matanya enggak. Amma asrul matni ma adapun pokok matanya faqad yakunu sahihan, maka terkadang bernilai sahih atau berpredikat sahih. Bisa juga hadisnya itu memang sahih. Walakin sifatu tasalsuli isnadihi, akan tetapi sifat perurutan sanad hadis gitu. Faqad yakunu fiha, terkadang di dalamnya maqalun, banyak perkataan ya. Maqalun itu ya banyak celah lah gitulah, bisa diartikan banyak celah, celah kelemahan di situ. Begitu. Al-Gharib, mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Kita akhiri seperti biasa. Nanti kalian baca satu-satu. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Itu saja materi kita hari ini. Agak panjang ya. Dan apa tadi nggak terasa karena penjelasan yang begitu enak bagi saya. Oke, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.